Oke, udah ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya? Ini sehat? Nihil ya? Ya. Seperti yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia sudah, pada hewan sudah, sekarang pada tumbuhan. Tujuannya adalah nanti kamu bisa membedakan apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sudah bisa membedakan? Sudah bisa membedakan? Sudah. Pertumbuhan adalah rupa, dapat diukur. Kalau perkembangan proses ya. Itu artinya pertumbuhan itu adalah kualitatif dan perkembangan adalah kuantitatif ya. Nah, di sini nanti pada proses pertumbuhan nanti tujuannya adalah pertama kamu tahu proses atau fase tumbuhan itu berkembang. Tumbuhan itu berawal, kalau kamu menanam tanaman itu berawal dari apa? Biji. Nah, dari biji itu setelah kita belajar ini nanti kamu bisa mengetahui, oh ternyata dari biji. Setelah biji tumbuh apa yang pertama kali? Akar. Kemudian selanjutnya batang dan selanjutnya daun dan seterusnya sampai tanaman itu berbuah, berbunga ya. Nah, pernah nggak kamu menanam biji tumbuhan apa saja? Pernah nggak? Kacang hijau sudah pernah. Kalau kacang hijau itu kan cepat ya, tumbuhnya itu cepat ya. Nanti selain itu kamu juga bisa mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang tanaman tersebut ya. Nah, di sini Dwi bagi kelompok, sudah sesuai kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak ya. Buku paketnya silakan dibuka, di situ sudah ada materinya. Dwi bagikan LKPD-nya ya. Silakan nanti habis itu kamu bisa dikerjakan ya yang LKPD ini. Perkecambahan itu kan dibedakan menjadi 2, yaitu epigael dan hipogael. Nah, kamu kelompokkan mana yang termasuk epigael, mana yang termasuk hipogael ya. Kemudian habis itu LKPD selanjutnya ya. Di sini LKPD selanjutnya. Nah, di sini ada data ya. Di sini ada data, perhatikan yang kegiatan 3. Di sini ada data yang menunjukkan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah bunga. Yang kena matahari sekian, yang keiyupan sekian, tahu keiyupan? Tahu. Yang gelap atau tidak kena matahari sekian. Dari data ini nanti silakan kamu rumuskan ya. Apa sih kesimpulan dari data ini itu apa sih? Ya, nanti dijawab di sini. Oke. Nah, setelah itu nanti Bu Dwi minta kamu buat diagram alur bagaimana pada saat kamu menanam biji. Jadi mulai kamu menanamnya, kemudian disiram, terus tumbuh apa dan seterusnya. Kalau sudah, nanti Bu Dwi minta tolong perwakilan saja. Ya, barangkali waktunya tidak cukup, perwakilan maju ke depan untuk presentasi. Yuk, silakan dikerjakan LKPD.
baca buku paketnya, buku tulisnya buat teman-teman. Lucu ya, Bang? Ya, salah. Yang kedua, satu cowok, satu cewek.
Ini faktor cahaya terhadap tanaman.
Terus ini pokoknya kalau yang buku saya sudah apa belum dia mau dokter tuh tanggungannya ya sudah ya. Belum Bu. Sudah paling
Ya sudah ya. Waktunya sudah hampir habis. Satu kelompok saja maju ke depan. Yuk, satu kelompok maju ke depan, perwakilan yang lain memperhatikan. Ayo, kelompoknya Monica. Yo, yang lain perhatikan. Kelompoknya Monica maju ke depan. Waktunya sudah hampir habis. Bentar lagi istirahat. Nanti kalau istirahatnya telat. Yo, yang lain perhatikan ke depan. Ini tadi cerita. Oh, yang lain perhatikan suaranya. Udah ada yang ngomong, didengarkan. Didengarkan dan diperhatikan pekerjaan kamu sama atau tidak. Yang salah, nanti silakan yang mau tanya-tanya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Shaila Sama. Saya di Soseda. Saya Kamila. Saya Revita Sakti. Saya di sini. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, di gambar 1 memperlihatkan gambar padi yang menunjukkan itu pertumbuhan epifita. Gambar 2 ada gambar rambutan yang menunjukkan pertumbuhan foveal. Dan gambar ketiga menunjukkan gambar tanah yang berada masuk dalam kelompok pertumbuhan foveal. Yang keempat ada cabai yang menunjukkan pertumbuhan epifita. Dan yang terakhir gambar jagung yang menunjukkan kelompok pertumbuhan foveal. Setelah mencocokkan gambar dengan nama percobaan yang tepat, berikanlah masing-masing minimal 3 contoh tanaman yang sudah mengalami percobaan secara epifita dan foveal. Jawabannya adalah epifita sama dengan menunjukkan tanaman kacang hijau, padi, dan cabai. Sedangkan foveal menunjukkan tanaman jagung, kentang, dan singkong. Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Bukan ciri-ciri pertumbuhan primer. Menyebabkan pertumbuhan ke atas terjadi di bentuk akar dan batang dikendalikan oleh meristem lateral. Penambahan panjang tanaman dikendalikan oleh meristem apikal. Sedangkan ciri-ciri pertumbuhan sekunder. Penambahan ketebalan batang, pembentukan
semua. Di sini kamu sudah bisa mengelompokkan mana tanaman atau mana tumbuhan yang dia perkecambahannya menggunakan epigel dan hipogel. Sudah bisa membedakannya? Sudah. Nah, kemudian setelah itu dari data ini, dari data yang tadi kamu sudah membedakan epigel dan hipogel, kamu bisa merumuskan ciri-ciri dari tumbuhan sekunder dan tumbuhan primer, ya. Sudah bisa merumuskannya ya, ciri-cirinya apa saja. Nah, kemudian ditemukanlah sebuah data di mana data ini itu menunjukkan sebuah tanaman yang tumbuh di 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama yaitu terkena sinar matahari, yang kedua yaitu di naungan, yang ketiga di tempat yang gelap. Bagaimana kalau di sinar matahari tinggi tanamannya bagaimana? Lebih tinggi daripada yang naungan. Tapi kalau dibandingkan yang gelap gimana? Lebih tinggi yang mana? Yang gelap. Ya. Kenapa bisa demikian? Faktor apa nih yang mempengaruhi tinggi tanaman di tempat yang terang, naungan sama yang gelap? Salah satu faktornya adalah karena di tempat yang gelap dia kondisinya jauh lebih lembab. Tapi bagaimana jumlah daun dan jumlah bunganya? Antara di tempat yang terang, naungan sama yang gelap, lebih banyak yang mana jumlah daun dan jumlah bunganya? Yang kena matahari. Ya, dari data ini bisa kamu simpulkan, artinya tanaman itu lebih bagus ditanam di tempat yang kena sinar matahari. Secara nutrisinya dia dapat, nanti fotosintesisnya juga dia bagus, ya. Nah, kemudian dari data ini kamu sudah bisa menyimpulkan tadi, ya, bahwa tanaman itu lebih bagus ditanam di tempat yang terang. Nah, bagaimana kamu bisa membuat diagram alur? Coba tadi sudah dibacakan. Membuat diagram alurnya bagaimana dari kamu menanam? Pertama kali yang dilakukan kalau bisa menanam tanaman pertama kali apa?